Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih ada Bang Iksan Tanjung, juga ada Pak Yusuf Warsim. Saya kembali lagi ke Komisioner Kompolnas Pak Yusuf Warsim. Pak Yusuf, bukan menjadi rahasia lagi perbincangan gunjang-gunjing di publik bahwa indikasi kuat ada backing lah, beginilah segala macam, Pak Yusuf. Tapi tadi Kompolnas sudah memberikan apresiasi ya kepada Kepolisian Republik Indonesia yang memang segera follow up begitu ya Bang Isan ya istilahnya ya, dari laporan yang baru masuk hari ini, beberapa hari kemudian saksi pelapor sudah dipanggil, dan Senin besok melalui pernyataan Kabar Eskrim Komjen Polisi Agus Andrianto juga akan dilakukan pemanggilan. Nah, kembali lagi ke yang awal tadi, ada stigma persepsi publik demikian. Bisakah kepolisian benar-benar on the track, Pak Yusuf? Kami sebagai pengawas fungsional eksternal Polri akan terus memastikan bahwa kasus yang diduga melakukan tindak pidana sementara ini dalam proses penyelidikan, apakah ada unsur penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang itu, penyelidikannya dilakukan secara profesional. Hanya yang perlu dipastikan kan unsur pasal 156A itu terkait dengan penistaan agama itu kan secara umum unsurnya ada permusuhan, apakah ada kebencian dan penghinaan, dan yang di subjek hukumnya itu melakukan perbuatan itu disengaja atau tidak. Nah, ini harus dipastikan kepada penyidik bahwa proses penyelidikan ini yang kami dorong, yang ini sudah cepat, semakin dipercepat. Nah, kita apresiasi kalau memang itu besok jadi dipanggil oleh Bareskrim Panji Gumilang itu, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh Bareskrim itu akan memberikan satu kejelasan bagaimana sebenarnya polemik dari pernyataan-pernyataan Panji Gumilang ini benar-benar dapat diusut secara hukum terkait dengan dugaan tindak pidananya. Yang kedua, kami akan pastikan terus bahwa tidak ada unsur-unsur lain yang itu mempengaruhi penyidikan ini kecuali unsur-unsur hukum itu sendiri, Mas Arief. Ini harus kita pastikan oleh kita semua, dan kami akan terus memantau agar kinerja penyidikan kasus terkait dengan Panji Gumilang ini segera mendapatkan kepastian hukum. Ya, kami mengkhawatirkannya, atau mungkin publik juga mengkhawatirkannya dalam hal ini bila mana memang ada perbedaan di mana Menko Polhukam yang juga sebagai komandan dari Kompolnas sendiri mengatakan unsur pidana terpenuhi seperti itu. Ya, tapi lagi-lagi para elit kita saja mungkin di negeri ini berbeda-beda juga ya menyikapi adanya kontroversi di Pondok Pesantren Al Zaitun, terutama pada pimpinannya Panji Gumilang ini, Pak Yusuf. Ini yang menjadi concern publik, Pak Yusuf. Apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas itu tentu kan merupakan saran dan masukan kepada penyidik bahwa terkait dengan tindak pidana, dugaan tindak pidana yang itu dilakukan oleh Panji Gumilang itu ada satu hal yang sudah bisa dikatakan unsur-unsurnya itu ya terpenuhi. Namun sekali lagi, karena penyidikan ini adalah dilakukan oleh penyidik secara independen, kami sekali lagi menghindari intervensi. Namun kami pastikan bahwa proses penyelidikan ini tidak terpengaruh oleh unsur-unsur lain kecuali unsur-unsur yang akan dipenuhi dalam tindak pidana penistaan agama itu sendiri, Mas Arief. Itu yang harus kita pastikan. Baik, Pak Yusuf, lalu dalam pengawasan kira-kira jika nantinya Panji Gumilang ini tidak hadir pada hari Senin, kira-kira akan seperti apa nih? Ya, kalau ini proses penyelidikan kan mekanisme penyidik selama ini, apakah itu besok itu undangan untuk klarifikasi atau sudah masuk ke proses pemanggilan, tapi ini kan masih proses penyelidikan. Nah, apa yang dilakukan oleh penyidik, kami yakin upaya-upaya itu
terus dilakukan kalau yang bersangkutan besok belum memenuhi katakanlah undangan yang disampaikan oleh penyidik, baru sebatas undangan, belum melakukan pemanggilan. Nah, kalau yang bersangkutan tidak bisa memberikan klarifikasi atas undangan atau permintaan klarifikasi oleh penyidik, ya sebagaimana lazimnya kan akan dilakukan diundang kembali atau dipanggil kembali. Nah, ini yang akan kami dorong Mas Arief dan Mbak Yohana agar penyidik sungguh-sungguh memproses ini. Kalau memang besok belum bisa hadir Panji Gumilang, ya diundang lagi. Nah, kalau memang tidak diundang, tidak hadir juga, saya kira ada unsur-unsur yang bisa dikatakan kesengajaannya itu sudah mulai terlihat, sehingga itu yang akan dipastikan oleh penyidik ya, untuk terpenuhi atau tidaknya unsur pidana penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang. Itu saja Mas Arief dan Mbak Yohana. Oke, baik. Kita kembali ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, melihat sejauh ini Bapak kan juga sudah melapor dan juga sudah ada pemeriksaan. Nah, sejauh ini menurut tanggapan Pak Ihsan sendiri dengan proses yang sudah berjalan dan besok Panji Gumilang segera dipanggil, ini seperti apa nih Pak? Ya, jadi saya sampaikan di awal bahwa pemicu dilaporkannya saudara Panji Gumilang itu karena omongan dia yang membuat terjadi kegaduhan di masyarakat. Ada masa berhadapan-hadapan 3.000 orang turun ke Al-Zaitun dihadapi oleh 10.000 orang, dan yang berikutnya 10.000 orang dihadapi oleh 20.000 orang dari masanya Al-Zaitun. Ini berpotensi terjadinya bentrokan di lapangan. Itu juga yang memicu pernyataan dari Menko Polhukam juga ya, unsur keamanan itu ya, begitu ya Bang. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Yusuf tadi bahwa ada saran dari Pak Menko, sebetulnya Pak Menko memiliki data-data yang cukup kuat dan valid. Kenapa? Karena dari tahun 2000-an sampai hari ini data itu komplit. Jadi Panji Gumilang itu ucapan itu hanya di permukaan, pemicu kemudian munculnya semua persoalan yang selama ini mengendap di Al-Zaitun. Kalau kita buka berita-berita di TV One dari awal sampai hari ini, sebetulnya itu seperti api dalam sekam. Jadi pernyataan ini hanya pintu masuk kemudian ke persoalan sebenarnya Al-Zaitun itu sendiri. Jadi sebetulnya saudara Panji ini salah langkah. Dia sudah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat, banyak persoalan, banyak laporan masuk tentang Al-Zaitun. Tapi ketika kemudian dia mulai keluar-keluar di ruang publik, itulah di saat itulah kemudian publik membuka semua persoalan Al-Zaitun ini. Jadi saya pikir ini salah strategi sebetulnya. Iya, jangan, harusnya kalau dia kemudian mau aman, jangan dipancing publik untuk bereaksi. Ini dia memviralkan hal-hal yang aneh-aneh. Kemudian kita lihat. Tapi apakah itu tujuan dia? Nah, iya. Kesengajaan. Kami melihat bahwa masyarakat sudah geram dari awal. Ada desas-desus tentang berbagai hal yang kemudian berdampak besar kepada masyarakat. Tapi kita nggak punya bukti langsung. Seperti Mas Ken itu Setiawan sudah punya kelompok yang akan melaporkan, tapi ketika setiap kali dilaporkan mental-mental terus gitu. Nah, tiba-tiba dia buat statement yang bikin gaduh. Nah, akhirnya orang melihat ini bisa pintu masuk untuk masuk ke persoalan lebih dalam. Kalau ini dia nggak buat dari awal, kita susah mencari pintu masuk dari mana. Nah, akhirnya saya melihat sebetulnya ibarat apa ya, sepandai-pandainya tupai melompat, ya suatu kali akan jatuh juga. Sepandai-pandainya dia menyimpan persoalan di Al-Zaitun ini, akhirnya terpicu muncul dari ucapan Panji sendiri. Jadi saya pikir Pak Yusuf mungkin sudah tahu juga apa yang terjadi di Al-Zaitun. Jadi kita hanya melihat bahwa ketika penyidik sudah mulai melangkah, ini kan dalam proses penyidikan ada pengembangan namanya Mas Arief. Iya, betul. Nah, dalam pengembangan nanti akan dibongkar semua. Jadi yang kami laporkan ini, yang Pak Ken Setiawan laporkan, itu hanya dasar penyidikan dimulai. Nah, ketika penyidikan berproses ada pengembangan. Nanti di pengembangan materi akan berkembang terus. Saya pikir saat ini pun juga pengembangan sudah berlangsung ya, sudah. Saya belum tahu materi yang dipegang oleh penyidik. Tapi ketika kami kemarin di Mabes Polri, dia mengatakan bahwa pemeriksaan tidak hanya pada kami. Dia periksa semua unsur yang sudah memiliki informasi yang cukup
dianggap akurat. Arti sudah terkait. terjadi dan sudah berlangsung itu. Sudah maraton. Kabarnya Oke. dari Jumat kami melaporkan tanggal 27 Oke. sampai hari ini itu sudah banyak yang diperiksa. Oke. Jadi artinya proses tahapan ini apakah gelar besok akan jadi gini? Tadi pertanyaannya bagaimana kalau saudara Panji tidak datang? Iya. Nah, kalau seandainya Selasa itu gelar dan status naikkan dari lidik ke sidik, maka akan panggilan. Itu pernyataan, saya kutip boleh ya Bang Iksan ya, Pak Iya. Yusuf ya. Ini setelah memeriksa Panji Gumilang pada Senin ya, pada Senin 3 Juli, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum di Tipidum Barreskrim Polri bakal melakukan gelar perkara Iya. pada Selasa 4 Juli Iya. ya. Jadi untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana dalam Iya. perkara tersebut Bang Iksan. Jadi artinya gini, kalau Selasa itu dinyatakan bukti cukup, dinaikkan ke sidik dari lidik ke sidik, Oke. itu bukan undangan lagi, Oke. panggilan. Baik. Nah, kalau menurut KUHAP-nya panggilan tidak dihadiri 2 kali dengan undangan panggilan secara patut, maka layak untuk dijemput paksa. Oke. Jadi artinya kalau besok Itu nggak hadir, mekanismenya. itu nggak apa-apa. Tapi kalau Selasa itu ternyata digelar dan dari lidik naik ke sidik, maka akan dilayangkan panggilan. Kalau panggilan tidak ada cara oleh saudara Panji untuk tidak hadir itu. Oke. Kita tunggu jalannya besok ya, tentunya di Barreskrim Polri ya Kira-kira Yohana. seperti apa? Apakah Betul akan sekali. datang Panji Gumilang atau tidak? Kita akan sama-sama lihat nanti. Terima kasih Bang Terima Iksan kasih Tanjung banyak. atas waktunya Sama-sama, hadir. ya. Pak Yusuf Arsim, Komisioner Kompolnas RI, terima kasih. Terima kasih, Waktu Pak. Anda pagi ini Pak. Terima kasih Mas Arif, Pak Yohana, Pak Isan. Terima kasih, Ya. Pak Yusuf. Oke. Yohana, Ya. kita ajak pemirsa pagi ini untuk melihat juga bagaimana suasana hari bebas kendaraan bermotor Car Free Day ya. Betul. Ada sambil juga kita mau ngulik-ngulik soal apa nih? Soal yang tadi kita bahas di awal banget nih Rivi, soal sapi sultan atau sapi politisi. Nah, kita nggak tahu, apalagi ada sebutan 100 juta rupiah. Ini kira-kira Waduh. seperti apa? Kisru antara Dewi Persik dan Pak RT. Tapi informasi selengkapnya akan kita hadirkan sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.